Halo Voicer, kembali lagi di channel Voice Story, channel yang akan membahas tentang alur cerita-cerita film yang ada di seluruh dunia. Kali ini Voice Story akan membawakan sebuah film asal Korea yang berjudul A Moment to Remember. Bagi kalian yang udah pernah nonton ini, tentu tahu gimana menyentuh hatinya film ini. Dan buat kalian yang belum nonton, Mimin akan ceritakan semenarik mungkin buat kalian. Disutradarai oleh John H. Lee dan dibintangi oleh Son Ye Jin yang berperan sebagai Soo Jin dan Jong Woo Sung yang berperan sebagai Chul So. Soo Jin di sini digambarkan sebagai seorang wanita yang polos, penuh percaya diri dan dari keluarga orang kaya. Sedangkan Chul So digambarkan sebagai laki-laki baik, pendiam, cerdas tapi dari keluarga miskin. Film yang dirilis di tahun 2004 ini adalah sebuah film yang berhasil membuat emosi kalian yang nonton larut di dalam ceritanya, walaupun udah berkali-kali nonton nih Voicer. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bertemu dengan seorang laki-laki di sebuah minimarket. Dan si laki-laki ini ternyata bekerja di perusahaan konstruksi milik si ayah perempuan. Pertemuan mereka ternyata awal hubungan mereka yang berakhir pada pernikahan, hingga menjadi pasangan yang bahagia. Namun, semua mulai berubah seiring perubahan si cewek yang sering lupa dengan apa yang ia kerjakan. Dan setelah diperiksa, ternyata si cewek ini menderita Alzheimer yang perlahan mengambil ingatannya. Bagi yang gak tahu Alzheimer itu apa, silakan kalian search di Google ya. Oke, bagaimanakah alur ceritanya? Langsung saja kita cus. Cerita dimulai dengan pertemuan Soo Jin yang lagi patah hati karena ditinggal bebeknya dengan Chul So di sebuah minimarket. Di sini Soo Jin beli minuman gitu Voicer, tapi karena lagi galau dia agak kurang fokus sampai-sampai ketinggalan tuh minuman sama dompetnya di kasir. Soo Jin yang sadar minumannya ketinggalan akhirnya balik buat ngambil minumannya ke minimarket tadi. Nah, di sini dia ketemu Chul So. Pas banget di pintu keluar dan si Chul lagi bawa minuman yang persis sama seperti punya si Soo Jin. Soo Jin yang ngira itu punya dia, tanpa pikir panjang langsung ngambil minumannya dari tangan Chul So dan langsung diminum sampai habis. Emang kalau cewek lagi patah hati mah bebas. Habis minum tuh, si Soo Jin langsung pergi aja. Chul yang lihat itu cuman bisa bengong. Scene berlanjut di mana Soo Jin ikut pergi ke tempat kerja bapaknya. Dan gak disangka ternyata dia ketemu sama si Chul. Soo Jin yang lihat itu cuma bisa mandangin dan belum berani buat nyamperin si Chul karena dia masih malu akan kejadian di minimart. Keesokan harinya memperlihatkan Soo Jin yang lagi di kantornya dan sedikit ada masalah karena uang renovasi kantornya dilariin sama kontraktor yang harusnya ngerjain itu. Soo Jin yang lihat bosnya bingung dengan masalah itu akhirnya ngasih solusi dengan cara minta tolong ke bapaknya Soo Jin, yang mana bapaknya adalah kontraktor sukses. Karena bapaknya yang baik dan sayang banget sama Soo Jin, bapaknya mutusin untuk nolongin anaknya dan ngirim orang ke sana buat memperbaiki konstruksi yang belum selesai. Keesokan harinya datanglah orang yang diutus sama bapaknya Soo Jin. Dan kagetlah Soo Jin yang ngeliat ternyata orang yang diutus bapaknya adalah si Chul So. Sontak Soo Jin yang lihat itu langsung lari sembunyi, udah kayak tikus ketemu kucing. Soo Jin yang malu kemudian pergi ke mesin minuman buat beli minuman. Pas minuman udah keluar, datanglah tiba-tiba si Chul dan langsung ambil minuman yang dibeli Soo Jin. Ada balas dendam itu si Chul. Next scene dimana Soo Jin udah pulang dari tempat kerja dan lagi nunggu taksi. Tiba-tiba tas Soo Jin dicopet sama pengendara motor. Si Chul yang lagi di dalam mobil dan ngeliat itu langsung ngentiin pencopet itu dengan membuka pintu mobilnya waktu si pencopet lewat, dan alhasil tas Soo Jin berhasil didapetin Voicer. Akhirnya Soo Jin dan Chul So pulang bareng naik mobil si Chul. Nah, di sini mereka mulai dekat dan mulai tumbuh benih-benih cintanya. Story berlanjut di malam hari di mana Soo Jin lagi keluar sama teman-temannya. Di sini Soo Jin tahu kalau si Chul lagi ada di kedai gitu Voicer. Soo Jin yang lihat itu langsung nyamperin si Chul. Di sini mereka duduk berdua. Si Chul yang ngasih minuman ke Soo Jin dan bilang kalau dia minum itu mereka akan pacaran. Dan kalau nggak mereka akan nggak saling kenal sampai akhir hayat. Soo Jin tanpa ragu-ragu langsung minum sampai habis dan adegan percupangan langsung dimulai.
Setelah kejadian itu, hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan tuh Voicer. Rasa-rasa pacaran di awal yang mana masih anget-angetnya dan masih mesra-mesranya. Tapi ternyata bapaknya Sujin tahu kalau anaknya punya pacar dan mintalah bapaknya supaya pacarnya Sujin diajak ketemu sama bapaknya. Sujin awalnya ragu, tapi dia tetap berusaha untuk minta si Chul ketemu sama bapaknya. Si Chul yang sadar latar belakangnya dia hanya dari keluarga yang tidak mampu, sedangkan Sujin dari keluarga orang kaya menolak untuk bertemu dengan orang tua Sujin. Tapi Sujin yang kokoh dan udah cinta banget sama si Chul, terus berusaha ngeyakinin si Chul. Sampai pada akhirnya, Sujin mengajak si Chul untuk dinner gitu di restoran, dan tanpa sepengetahuan si Chul, Sujin mengundang keluarganya juga untuk makan malam bersama. Bapaknya yang lihat pacar Sujin ternyata pegawai konstruksinya tidak setuju dengan hubungan mereka dan langsung memecat si Chul. Sujin yang tahu bapaknya tidak setuju pergi keluar restoran dan pingsan di tengah hujan. Si Chul yang lihat itu langsung gendong Sujin dan bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit, akhirnya Sujin sadar dan langsung meluk si Chul. Bapaknya yang lihat ini nggak bisa ngelakuin apa-apa dan menyetujui hubungan mereka. Kehidupan mereka berlanjut sebagai sepasang suami istri. Di sini penyakit Sujin mulai terlihat. Sebenarnya udah lama dia sering lupa-lupaan, bahkan sering tersesat nih Voicer. Cuman di sini mulai diperlihatkan waktu Sujin pulang kerja dan dia agak bingung dengan jalan pulangnya. Ketika dia sampai rumah, dia terlihat ragu untuk masuk rumah itu. Sampai dia memberanikan diri untuk masuk dan mulai ingat kalau itu benar rumahnya. Sujin yang mulai takut dengan apa yang terjadi sama dirinya, memberanikan diri untuk pergi ke dokter ahli sendirian. Scene berlanjut di mana si Chul udah mulai punya kantornya sendiri dan tidak disangka ibu si Chul datang ke kantor itu. Di sini kita dapat informasi baru bahwa sebenarnya ibu si Chul itu adalah seorang wanita malam gitu Voicer. Nah, si Chul itu ditinggal sama ibunya dan hidup dengan gurunya di kuil sampai akhirnya dia jadi arsitek seperti sekarang. Ibu Chul datang ke kantor karena ingin minta uang sama anaknya. Dia lagi kepepet karena dikejar-kejar terus sama geng tempat ibunya minjam uang. Tapi di sini Chul menolak ngasih ibunya karena dia udah kecewa sama kelakuan ibunya. Story berlanjut ketika Chul dan Sujin pergi ke tempat guru yang merawat Chul dari kecil. Di sini Sujin mendapat fakta baru bahwa ibunya Chul masih hidup. Karena selama ini Chul tidak pernah membahas tentang ibunya ataupun memperkenalkan ibunya ke Sujin. Sujin yang udah tahu tentang ibunya Chul mencoba merayu Chul agar dia mau memaafkan ibunya. Awalnya Chul sangat marah dan tidak mau memaafkan ibunya. Tapi dengan diberikan pengertian terus-menerus oleh Sujin, akhirnya Chul mau memaafkan ibunya. Scene berlanjut di kantor Sujin di mana Sujin dikejutkan dengan kedatangan mantan pacarnya dulu yang ngecewain dia. Mantan pacarnya ini bergabung dan bekerja di kantornya serta menjadi atasan Sujin. Tapi Sujin di sini setia dengan suaminya dan mengabaikan si mantan pacarnya. Kemudian di malam hari, waktu Sujin dan Chul lagi di rumahnya, Sujin yang lagi nempel-nempel foto tiba-tiba bangun dan kebingungan nyari sesuatu gitu. Ternyata yang dicari adalah lem tuh Voicer. Padahal ya dari tadi dia megang lemnya itu. Ini berarti penyakit Sujin sudah semakin parah. Chul yang melihat ini menanyakan tentang hasil dokter dan Sujin menjawab dengan jawaban yang sama ketika dia pertama ke dokter itu. Sujin pergi lagi ke dokter itu untuk melihat hasil tes pada dirinya. Betapa sedihnya dia ketika dokter sudah memvonis dia dengan penyakit Alzheimer. Yang mana penyakit ini akan menyebabkan kelumpuhan mental dan lama-kelamaan akan menyebabkan kelumpuhan fisik. Dan juga Sujin tidak akan bisa mengingat apapun lagi. Yang artinya setiap hari dia terbangun dari tidur tidak akan mengetahui dirinya siapa dan orang-orang yang dikenalnya. Duh, sedih banget kan? Kalau kita tahu bahwa kita akan lupa sama semuanya, duh, gak kebayang dah. 수진 씨는 알츠하이머병에 걸렸어. Chul yang penasaran dengan kondisi Sujin, akhirnya pergi sendiri ke tempat dokter di mana Sujin diperiksa. Kagetlah si Chul ketika dokter menjelaskan semuanya. Di satu sisi, Sujin sedang pergi ke kantornya. Di tengah perjalanan, penyakitnya mulai kambuh. Chul yang berusaha menghubungi Sujin, ternyata HP-nya terjatuh dan dibawa oleh orang lain. Merasakan ada sesuatu terjadi pada Sujin,
Chul langsung pergi mencari Sujin sampai larut malam, yang akhirnya dia menemukan Sujin sedang berada di tempat bisbol. Adegan sedih terjadi di mana Sujin meminta agar Chul melupakan dia karena penyakitnya, tapi Chul berkomitmen akan terus bersama Sujin apapun yang terjadi. 행복이 무슨 소용이고 사랑은 또 뭐야. 다 잊어버릴 텐데. 나한테 잘해줄 필요 없어. 나 다 까먹을 건데. 내가 대신 다 기억해 줄게. Keesokan harinya, Chul pergi bekerja seperti biasa. Tapi tak disangka, mantan Sujin datang ke rumahnya untuk mengembalikan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Nah, pas dia datang, kambuhlah penyakit Sujin dan dipersilakan masuklah si mantan. Chul, entah kenapa, dia kembali ke rumahnya dan melihat mantan Sujin sedang bersamanya. Chul langsung naik pitam dan langsung menghajar mantan Sujin. Pas banget, mereka lagi berantem, datang orang tua Sujin dan Chul. Di sini Chul menjelaskan semua yang terjadi, tapi orang tua Sujin sudah mengetahui kemungkinan ini terjadi karena ini adalah penyakit keturunan dari keluarganya. Scene berlanjut di pagi hari di mana Chul berangkat bekerja, tapi Sujin tiba-tiba memanggil nama mantannya dan mengucapkan aku mencintaimu pada Chul. Chul yang mendengar itu tersenyum dan keluar dari rumah. Di luar rumah Chul pun menangis mengetahui Sujin sudah tidak mengingatnya lagi. Setelah beberapa saat, Sujin yang berjalan-jalan kecil di ruangan rumahnya melihat peralatan milik Chul. Dan sontak ingatannya semua kembali tentang Chul. Sujin menggunakan kesempatan itu untuk menulis surat untuk Chul dan pergi dari kehidupan Chul. Dan pada malam hari, Chul datang dan melihat surat itu. 미안해요. 미안해요. 정말 미안해요. 당신 마음 아프게 하고 싶지 않은데. 어떡해요. 당신 지금 울고 있어요? 나 때문에 울게 하기 싫었는데. 당신 슬퍼하는 모습 보기 싫은데. 행복하게만 해주고 싶었는데. 내가 결국 당신 마음 아프게 하네요. 철수 씨, 사랑하는 철수 씨. 제발 오해하지 마세요. 난 당신만을 사랑해요. 당신만을 생각해요. 당신만을 기억해요. Chul terus berusaha mencari Sujin dan akhirnya dia menemukan Sujin di sebuah panti jompo. Dia menemukan Sujin tapi Sujin tidak mengenalnya. Sampai Chul meminta pada perawat yang mengurus Sujin untuk mengizinkan Sujin pergi keluar. Keesokan harinya, Sujin dibawa pergi ke minimart tempat awal dia bertemu dengan Chul. Di dalamnya terdapat semua orang-orang yang Sujin kenal termasuk keluarganya. Ini Chul lakukan untuk mengembalikan ingatan Sujin walaupun cuma sesaat. Sujin yang melihat itu berkata pada Chul kalau dia merasa seperti di surga. 천국인가? Dan cerita diakhiri dengan Sujin dan Chul yang pergi dengan menaiki mobil Chul. 사랑해. Itu tadi alur cerita dari film A Moment to Remember. Ceritanya sangat menyentuh hati ya Faisal. Dan di film ini pula kita diajarkan tentang arti sesungguhnya dari kesetiaan itu sendiri.
Kalau kalian suka video ini, silahkan di like. Dan untuk membantu channel ini berkembang, silahkan di subscribe. Tulis juga komen kalau ada rekomendasi film yang ingin direview lagi di channel Voice Story. Itu aja untuk kali ini. See you on the next story.